Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laudo dari SMF Fata kelas 12 IPA. Nah, pada hari ini saya akan membahas peran Indonesia untuk perdamaian dunia melalui lembaga-lembaga internasional. Lembaga yang pertama ada PBB. Tiga tugas pokok utama PBB. Ya. Memelihara perdamaian dunia, menjamin keamanan dunia, dan yang ketiga meningkatkan martabat manusia dengan jalan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Indonesia bergabung pada PBB pada 27 September 1950. Bantuan PBB yang paling terasa di Indonesia saat itu adalah saat agresi militer Belanda pertama. Nah, yang kedua ada Konferensi Asia Afrika atau KAA. Ide tentang KAA lahir pada masa Ali Sastro Amijojo menjadi Perdana Menteri dalam Kabinet Parlementer. Ide ini dilatar belakangi oleh adanya persamaan nasib yang sama karena Asia dan Afrika merasakan penderitaan oleh kolonialisme. Kesadaran dari bangsa Asia dan Afrika menjadikan ide KAA ini bisa lahir. Peran Indonesia saat itu adalah menjadi penyelenggara KAA di Bandung 18-24 April 1955. Nah, ini ada tokoh-tokoh yang mempeloporinya. Yang ketiga ada Misi Garuda. Misi Garuda adalah bentuk dari mewujudkan perdamaian dunia seiring dengan tujuan PBB. Misi tersebut dilakukan dengan cara mengirim pasukan kontingen Garuda ke beberapa wilayah negara. Di total, Indonesia sudah menjalankan misi Garuda sebanyak 11 kali. Selanjutnya, Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda ini lebih ke perjuangan. Jadi berisi perjuangan dalam mengesahkan rancangan undang-undang mengenai batas wilayah laut Indonesia. Hal ini berhasil dilaksanakan di bawah Kabinet Juanda, makanya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Yang kelima ada Gerakan Non-Blok. Nah, gerakan non-blok ini bisa dibilang hasil atau keberhasilan dari KAA. Gerakan ini mempertegas bahwa negara tidak memihak pada blok barat ataupun timur dan juga menolak segala bentuk imperialisme, kolonialisme, dan diskriminasi ras. Peran Indonesia yang cukup signifikan saat Soeharto menjadi ketua GNB pada 92-95. Soeharto melakukan banyak kerjasama ekonomi. Selanjutnya ada Organisasi Kerjasama Konferensi Islam atau OKI. Bentuk langsungnya adalah Indonesia turut mendamaikan konflik yang terjadi antara Pakistan dan India. Yang ketujuh ada ASEAN. ASEAN ini lebih merujuk pada kerjasama ekonomi. Indonesia merupakan satu dari 5 negara pelopor ASEAN. Peran Indonesia saat itu adalah dengan mewujudkan kebijakan politik yang bebas dan aktif. Nah, yang ke-8 Jakarta Informal Meeting atau JIM. Ini yang cukup Indonesia perannya cukup besar, yaitu berawal akibat masalah di Kamboja karena Kamboja terjadi perang saudara. Nah, perang saudara tersebut terlibat lagi 3 negara, ada RRT, Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam, dan Uni Soviet. Perang tersebut terjadi di wilayah Indochina sehingga cukup mengganggu kawasan Asia Tenggara khususnya ASEAN. Sudah banyak solusi yang dilakukan namun masih belum bisa mencegah konflik tersebut sehingga Indonesia dan Perancis dipercaya untuk memimpin KTT tersebut. Pertemuan informal tersebut cukup berhasil dan mengakibatkan negara-negara Indochina seperti Laos, Kamboja, dan Vietnam ikut tergabung dalam ASEAN. Nah, berikut tadi melalui lembaga-lembaga internasional. Kalau misalnya di luar lembaga internasional kita bisa melihat dari Pak Jokowi, ya, dia melakukan kunjungan ke Ukraina dengan tujuan perdamaian ya. Jadi Jokowi berusaha untuk menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina dan yang bisa disampaikan ke Putin gitu. Jadi sebagai perantara gitu. Nah, jadi sekian dari saya. Itulah tadi peran Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia melalui lembaga-lembaga internasional. Terima kasih.